Oke, nih, Cita, waktu ke Malang kita kemana aja yang pertama? Justice Park 1. Justice Park. Apa? Justice Park? 1. Oh, Jatim Park. 2. Di Jatim Park tuh kita ke ini Museum Transportasi. Kamu lihat apa aja di situ? Waduh, kalau diceritain satu persatu kayaknya bersambung. Kalau banyak sekali. Iya, ya kasih tahu yang kamu lihat apa aja. Ada mobil apa? Mobil-mobil kuno, mobil-mobil zaman dulu. Aku suka tuh Pak. Zaman Majapahit? Satu. Iya. Zaman dulu zaman Majapahit. Belum Bukan ada mobil. maksudnya era tahun sekian gitu. Mobil siapa tuh dulu? Itu Pak Soekarno, Pak mobil Soekarno, pertama. Iya. Terus ada juga mobil seperti bapak tuh. Yang mana? Oh ya, mobil Porsche ada. Di situ kita ngelihat Porsche tahun-tahun awal ya. Jadi makanya gue sempet foto di situ karena di situ tuh kita ngelihat gue punya yang Porsche baru. Nah makanya di saat ngelihat Porsche yang lama bentuk warna semuanya cuman berbeda-beda dikit ya. Terus sepeda. Nah, gitu kan. Kita yang zaman dulu pokoknya di museum transportasi. Kamu tuh sampai joget-joget, kamu goda-godain cewek di situ ya. Aku mau ikut joget. Kayak pertama. Wow! Nah, di situ posisinya apa Pak? Ya karena kita bisa menyesuaikan keadaan Pak. Gitu. Karena ceweknya juga kebetulan mereka lagi bergoyang, berjoget. Mereka menyesuaikan diri, ya kan? Itu seru banget di situ. Kita nyobain naik pesawat tempur. Ya, berseragam rapi, pilot, welcome tomorrow. Oh, kamu jadi pilot ya? Pilot. Kita mau naik pesawat Iya sekarang. Pak, udah mau berangkat Pak. Mau berangkat. Kita mau kemana nih? Mungkin ke Sukabumi Pak. Sukabumi. Iya. Kaki kanan kiri. Oke guys, kita udah mau landing, udah mau mendarat, udah mau sampai dari Batam. Batam ke Singapura. Terus ada apa lagi ya? Oh, ke Malang itu juga kamu jadi pengalaman pertama Iya benar. naik. Naik pesawat, Ya. pesawat terbang. Itu seumur hidup kamu baru pertama. Seumur hidup baru sekali, pertama kali tuh Pak. Gimana perasaan kamu? Aduh bercampur-campur Pak. Ya kalau diistilahkan dengan es campur tuh pada buah, pada pokoknya semuanya susu. Buahnya juga macam-macam. Buah nangka. Iya, pokoknya semua buah ada Pak. Kita dapat kita uraikan satu persatu. Ya, terus apa lagi ya? Kita ke- terus kita diajak semacam pawai. Oh, pawai. Iya. Ini seru-seru nih. Jadi kita ikut pawai di situ tuh ada pawai semua superhero. Iya. Nah, di situ kita diajakin, Mas ini Mas Agus mau ikutan pawai nggak? Oh, ya udah boleh. Nah, kita di situ kita dikasih kostum ya. Iya. Aku waktu itu pakai kostum Bapak Spiderman. bukan Superman. Iya, Superman. Aku Superman. Tadinya aku maunya Robin. Terus Robin nggak ikut. Iya. Kamu terus jadi perannya siapa? Ya kayak semacam pelayan toko. Oh. Bukan pelayan toko. Kamu tuh peran yang ada di film Star Trek. Kita mau parade di museum angkut dulu. Kang Denny di Museum Angkut. Oke, kita mau berangkat. Berangkat parade. Parade. Halo. Oke. Oh. Wah. Wah. Terus kita ke ini. Kemana lagi? Lupa aku. Kita ke yang Bapak bilang tadi tuh. Yang mana? Wah, banyak sekali binatang. Oh, hewan-hewan, iya. Hewan. Nah, tapi ada
yang sebagian sudah dikeraskan, diawetkan. Kok dikeraskan? Maksud kamu apa disemen? Semen Pak, maksud aku apa ya? Di Air keraskan. Di air keras kan? Yakin kamu pakai air keras? Air kan lembek, kok air keras? Ya karena posisinya hewan itu kelihatan hidup. Padahal mati. Iya, diawetkan bahasa Inggrisnya ya. Nggak ada bahasa Inggris, awet mah bahasa Indonesia, di mana bahasa Inggris? Oh iya. Ya itu kita waktu ke Batu Secret Zoo. Nah, jadi kebun binatang yang ada di sana itu keren banget ya. Banyak hewan-hewan yang sudah diawetkan, tapi masih ada hewan-hewan yang hidup juga banyak. Kita foto-foto, muter-muter semua di situ. Ada yang berantem Pak. Kenapa? Ini ada yang berantem Pak. Karena apa? Karena orang ketiga Pak. Mana? Ini suaminya, istrinya. Orang ketiganya mana? Ini. Bukan, kamu mah so tahu ini bukan berantem gara-gara orang ketiga. Jadinya Pak? Ya ini emang mereka lagi ini aja kan bercandanya mereka lagi rebutan makanan tuh. Tuh ini ada babi, ini makanannya, dia lagi makan. Nah, Cita nih, yang ini namanya Bed Ear Fox tuh. Bentar Pak, sebentar Pak. Kenapa? Ada yang mau aku lakukan Pak. Kenapa kamu? Harimau Pak. Mengejar rusa yang tak berdaya. Kamu kalau nyari makan jangan di sini, di warteg. Warteg lengkap, bukan aja satu macam daging. Ini bukan menyerang, ini cuman menggambarkan harimau ini makanannya rusak. Kamu gak usah sosok jadi pahlawan. Ya bukan begitu Pak, posisinya lihat saja Pak, seakan-akan kan mengerikan. Mereka mengejar langsung. Mau dimakan? Iya. Kasih tahu harimaunya, bilang jangan dibunuh gitu. Kalau harimau jangan dibunuh ya. Tahu, harimau itu jangan main asal bunuh aja. Bagaimana kalau rusa itu adalah tulang punggung keluarga? Kasihan kamu, jangan main bunuh-bunuh aja. Kalau tanya rusa itu tulang punggung keluarga, bagaimana keluarganya, kasihan ya. Benar Pak, benar. Ya udah kita cari lagi yang lain. Terus kita masuk juga ke museum satwa. Kamu ketemu keluarga kamu. Wow, Pak. Itu museum satwa Pak. Satpam. Satwa. Satwa. Nah, coba bilang satwa. Itu museum Satwa. Oh, satwa. Satwa. Nah, flora dan fauna. Flora dan fauna. Nah, tumbuhan dan satwa. Tumbuhan dan satwa. Nah, sekarang kita ambil yang tadi aku bicarakan Pak. Museum satwa itu kalau aku kamu ribet banget ngomong satwa dong. Satwa. Nah, nggak usah satwa, satwa. Satwa. Nah. Satwa. Nih. Tes. Nih. Satu. Satwa. Nah, kalau bicara tentang museum satwa Pak, itu yang kalau yang masih hidup yang berkeliaran, aku kalau ingat di Jakarta itu Taman Safari. Oh. Iya. Nah, cuman kalau di Jakarta kan pada umumnya pakai mobil sendiri-sendiri. Nah, itu bagi yang punya. Yang kita macam-macam mungkin mobil panitia, ya kan? Emang ada panitia? Ada, panitia menyediakan. Di Taman Safari nggak ada mobil dari panitia, mobil sendiri semua. Oh ya udah, mungkin nanti aku dari rumah pinjam punya teman. Iya. Kalau kamu nggak punya mobil ke Taman Safari boleh, tapi jalan kaki. Wow, takut. Nah itu sama Pak, sama. Cuman kalau kita kan bukan mobil, semacam kereta. Kayak kereta. Iya. Kita lagi ngasih makan nih. Tuh. Lagi apa kamu? Biasa Pak, bagi-bagi rezeki hewan, bagi rezeki makanan. Bagi-bagi. Mau mereka makan mau? Apa? Kenapa nggak dikasih nasi tumpeng? Suka ini. Nih, kamu mau bukan? Kamu mau bukan? Sama kamu tuh. Cita, kamu lagi ngapain? Ini buat nanti, buat nanti malam, ya. Dia ngeluncur sampai ke sini tuh. Dah. Coba kamu cium, berani nggak? Tapi ada juga yang kita, kamu inget nggak? Yang kita masuk ke satu piring kayak mangkok gitu, kita senderan, Iya, Pak, kenceng, tapi kita nggak bentar. Itu Pak, nempel di bumi, di dinding. Itu aku bingung banget, bener nih.
Guys, jadi kita masuk kayak ke baskom gitu lah, gede. Kita Bukan suruh baskom, bukan Pak, itu kalau di ruang angkasa tuh namanya apa namanya? Pesawat UFO. Pesawat UFO. Ya, Soalnya pokoknya- aku pernah ke ruang angkasa. jam berapa kamu tuh? Aku nggak ngitung jamnya Pak, aku ingat harinya lupa tanggalnya. Nah, pokoknya kita masuk ke satu tempat, kita tidur, kita nyender gini, itu pertama muternya pelan, lama-lama muternya kenceng. Saking kencengnya, tanpa ikatan apa-apa, kita tuh nempel badan kita. Jadi bener-bener nempel, gue aja ngeri tuh kalau sampai, kok bisa gitu ya? Saking kencengnya muter kali ya? Bapak jangan berbicara dong sama pekerja situ. Bicara apa? Ya bicara kok ini bisa begini-begini. Makanya Bapak kalau bepergian ke suatu tempat, Bapak banyak bicara. Ini Bapak banyak omong apa? Iya. Tapi itu yang aku bikin bingung karena operatornya yang di tengah itu nggak bergerak sama sekali. Jadi kita di sini yang muter kenceng banget. Sampai ngangkat tangan aja mindahin begini nggak bisa nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue bisa gerakan tangannya cuma gini dong. Bener-bener kenceng kayak di lem. Nah setelah itu kita bisa lepas lagi pas udah putarannya berhenti. Kita mau naik gravitasi ini nggak tahu nih permainannya kayak gimana. Ini namanya rumah piring, bukan piring tata. Rumah piring ini dia peserta-pesertanya. Yo, kuat. Ini kita bakal diapain sih? Dieksekusi. Waduh pusing guys. Ini udah muter ini. Kaki angkat. Gak jatuh. Woi gak jatuh. Kaki kita diangkat guys. Lihat guys. Ini tangan gue berat banget. Ini jadi di luar tuh muter kenceng banget sampai badan kaki kita naik ini, kaki kita naik, kita nggak jatuh tuh. Enak, dia enak. Udah. Ampun. Oh, yang kita naik puter-puteran ini yang tinggi. Wah itu kayak kereta gitu Pak, kayak sepeda. Bapak aku suruh nyupir, aku yang mau mudi. Kamu stres main itu aja. Kanan kita ke kanan, ke kiri. Kamu muter, nggak jelas. Itu pusing Pak, karena apa? Gambarannya itu rel, posisi rel itu sama posisi badan kereta lebih lebar badan kereta. Iya kan? Iya. Itu kenapa kamu nyupir gitu doang nggak becus? Bukan nggak becus Pak, karena apa? Di sisi lain aku nyupir keseharian aku kan bukan supir Pak di tempat Bapak, bukan taman, iya kan? Bapak Sedangkan di situ nggak ada tumbuhan, tidak ada tumbuhan, aja posisinya aku takut dengan ketinggian Pak. Karena tinggi, posisi rel sama badan kereta itu lebih besar badan kereta. Nah di sini aku berpikir, kok Bapak berani dan siap mengorbankan aku untuk menjadi pengemudi gitu. Harusnya kan Bapak pikir, kita biar aku yang muter kita, kamu duduk manis aja santai, kalau mau tidur kita mulai kan enak iya kan. Tapi kan itu udah ada relnya, udah pasti aman. Kamu tinggal nyetirin arahin. Akhirnya apa? Udah kita kamu supir aja, nanti kamu aku yang beri aba-aba. Ya aku ngikutin, kanan kita kanan, kiri kita kiri. Nah seketika kanan terus. Jadi body badan kereta muter begini terus. Dan peserta lain kan ada di sini, peserta lain. Bapak nggak target tuh, aku nggak suka. Nah, kita sekarang ada di mana? Ada di wahana. Wahana apa ini? Wahana kereta gantung. Bukan, beca ini, beca gantung. Oh, iya, Tuh. Oh, kira-kira kita akan melanjutkan perjalanan kemana ini? Wonosobo. Sini nih Pak. Aku bisa nyetir nih Pak. Kamu yang benar. Kamu hati-hati nyupirnya yang benar. Kamu salah belok kita jatuh ini. Ya. Bapak tolong buka tukerannya Pak. Tukeran posisi gimana nih Pak? Nggak bisa. Kalau kayak gini gimana mau tukeran posisi? Putri. Ini gimana Pak? Muter Pak. Nggak apa-apa. Puterin. Aku udah mau jatuh nih. Puterin lagi terus. Dah. Tahan. Dah. Kamu ini kita berdepan. Aku mau jatuh Pak. Kita madep mana nih kamu? Kita jadi ngebelakangin rel kok. Aku turun aja deh Pak. Nggak bisa turun. Lu mau turun kemana? Kamu kenapa jadi Ya Allah. Pak ini gimana nih Pak?
Kamu ini yang salah. Enggak takut kepentok ini Pak, tembok itu Pak, ada rumah. Pak, ini ada rumah nih kepentok. Kamu Pak. puter. Gimana caranya? Iya puter ke kiri terus. Udah nih Pak nih. Ini salah, malah nabrak puter terus. Terus. Udah nih. Lagi terus. Terus lagi. Tuh. Udah bener kan? Terus. Ya Allah. Dah. Lu tadi aku nggak usah mengemudi aja Pak. Dah. Jangan sampai udah. Lu terjal lagi Pak di depan Pak. Apa? Di depan terjal. Banyak Itu pergunungan kayaknya. Tuh, kamu belokin lagi tuh. Fokus Pak ya. Fokus. Ingat semua utang piutang Iya, Pak, kamu. ya. Jangan diingetin Pak kalau di sini. Ya. Emang utang kamu banyak. Aku harus konsentrasi penuh Pak menuju. Utang kamu banyak sama siapa sih? Sama siapa? Ayo sama kamu lah. Kamu banyak bicara nih orang kerja. Tapi kamu kalau utang sama aku potong nggak tiap bulan? Gua tidak. Enak nggak? Enak dong. Duitnya dapet. Oh iya. Tapi Utang nggak dipotong. Apa? tapi lunas nggak? Tapi lunas. Enak banget jadi kamu Oh, ya. enak dong. Kamu yang benar nyetirnya. Pelan-pelan Pak. Ini aku gigi satu Pak. Tuh. Ini anak aku gigi satu Pak, gigi. Soalnya gigi aku berantakan Pak. Makanya aku pakai gigi satu. Nah, belok ke sana, belok. Puterin ke sana. Ini udah nih. Bukan ke situ, ke sini. Terus. Ini kamu madep kemana sih? Kan jalanannya di sono, kok kamu? Terus. Lah kok jadi adep-adepan sama kakak Abi? Sama Bapak Tesan? ngajarinya Bapak. Aduh, Bapak ngajarin. Puter lagi terus. Udah Pak, segini Pak. Masa mundur kita nabrak di belakangnya cepetan ini kita mundur posisinya. Terus. Wow, awas ranjau. Nah, tahan lurus. Aduh. Peserta lain siapa maksudnya? Ya maksudnya Andai tolan. bukan Pak. Kalau ibarat daun keladi. Bapak tahu nggak daun keladi? Itu daun keladi kalau dikasih air, itu airnya tidak memecah Pak, tidak memancar kemana-mana, berbentuk. Kayak aku sering tuh kalau lagi kecil aku ludahin daun keladi cus gak kena. Iya. Jadi itu tuh ibarat. Jadi nih kalau daun keladi nih kita ludahin di sini airnya nih ngucur. Iya. Itu kalau Nih kita. misalnya gini nih. Nih daun keladi nih gini. Aku pernah nih ada nih ini tangkai kamu jadi tangkai keladi aja nih. Aku ludahin ini. Tuh. Ya ini kan nggak kayak daun keladi. Kok nggak kayak Kolesterol naik nih. kok nggak kayak daun keladi? Ini bukan daun keladi Pak, tangan. Enggak, biasanya waktu kecil aku inget banget kalau daun keladi aku ludahin nih ngucur, ini mah beda, ini palsu. Bapak kan Kalimantan kalau daun keladi ada kalonya. Ini bukan Pak. Aduh. Bentuknya kayak daun keladi tua-tuanya. Wah, bagi-bagi Bapak di sini. ngerti. Salah Pak. Aduh, yang ini. Kamu bilang dong. Nah, pegang gini, pegang. Kalau posisi begini Pak, ini bukan daun keladi Pak. Apa tuh? Bapak kasih air dulu dah. Beliau nempel, nyatu. Nyatu. Tar dulu sebentar. Sejak kapan lu manggil udah beliau? Karena Kalau beliau itu orang yang dihormati, orang tokoh. Lu lagi menceritakan tokoh nih deh. Tadi sekarang kalimat aku, kamu, dua orang, ya kan, dua orang. Kalau digabungkan menjadi satu berpelukan, ya kan? Terus kenapa kamu bilang ludah itu beliau? Maksudnya mereka berdua antara ludah sama Tangan. beliau, karena berdua. Kalau sendiri-sendiri, kamu, aku, atau dia, engkau. Yaudah kamu ceritain kalau gimana tadi? Kalau ini misalkan tangan. Keladi. Tangan, Ini tangan. Pak, tangan. Ini ludah. Ini nggak seperti daun keladi. Yang beliaunya yang mana? Hah? Yang beliaunya yang mana ini? Beliau ini belum. Ini tangan, ini ludah. Tadi pegang. Mereka bersatu. Namanya beliau. Iya. Beliau itu panggilan orang ketiga. Aku ngomong sama kamu menceritakan orang lain itu beliau. Kalau kamu pengganti orang kedua, kamu mau kemana? Kalau orang pertama saya, aku. Kalau aku, Kamu orang kedua. Kalau aku, kamu dipanggil secara bersamaan satu kalimat apa? Kalian. Kalian lebih dari 3. Kata siapa? Hei kalian berdua kesini.
Kata siapa 3? Kalau dia bertiga, kalian bertiga, ayo ikut aku. Itu bentuk jamak mereka. Kamu gimana? Katanya kamu jago bahasa Indonesia. Itu jamak apa, Pak? Jamak tahim. Bukan, kan jamak ada 2, jamak menggabungkan sama jamak menjenuhkan. Apa menyeduhkan? Menjenuhkan. Kok menjenuhkan? Menggabungkan. Enggak, kalau yang menjenuhkan tuh pembicaranya itu terus akan monoton. Jenuh, akhirnya apa? Mereka ganti channel. Itu menjenuhkan. Oke, apa urusannya sama jamak? Itu kan apa tadi kalimat. Oke, sekarang kita kembali lagi ke daun keladi. Terus kita main perang-perangan. Iya. Kamu kalah sama aku ya? Oh, kita satu tim ya? Kita satu tim, Pak. Satu tim. Ngelawan tim. Tim Boci. Iya, tim Boci. Tim dapur Bang Jali versus tim Boci. Tim dapur Bang Jali menang ya? Aku hampir salah tembak, aku kena kakak Abi. Kakak Abi marah. Kita salah, maaf kakak Abi, soalnya posisinya gelap gulita. Jadi kita main perang, tembakan itu pakai sinar. Terus kalau kita ketembak akan ada peringatan. Terus kalau yang nembak temen itu nilainya akan dikurangi. Kamu tim kita Aku maju tak gentar, Pak. Kan aku yang maju, Bapak. Alih-alih ini, Bapak. Jadi Bapak nggak kena patron. Oh, di atas semua. Jadi menang. Aku yang menjadi korban. Kamu ngeles dong, kalau kamu ngeles kita Kalau bisa. aku ngelas, kakak Abi kena. Untung pelurunya nggak tembus. Kakak Abi di sini sama aku. Ya kamu ngeles kan kita udah mencar semuanya. Kalau kamu lari, belakang kamu tuh bisa ditembak. Tapi itu kita nggak bisa berbohong, Pak itu. Kenapa? Memang sih posisinya karena pakai sinar. Posisi ruangan besar, gelap, banyak sekali ranjau atau ban-ban bekas, Pak ya. Itu tempat bersembunyi. Tapi yang mempunyai petunjukan tersebut dia punya kelebihan karena mendeteksinya melalui komputer ya. Jadi kita Terus yang punya pertunjukan apa? Pertunjukan apa maksudnya, sih? Terus ibarat warung dia pedagangnya gitu. kan di situ nggak ada pedagang. Maksud kamu gimana ya? Tadi kan aku bilang, Pak, Bapak harus ingat dan harus Bapak ketahui, Pak, itu ibarat seandainya andai kata. Bapak mau terlalu pikirkan lebih mendalam. Itu ibarat hanya contoh simpel. Iya, maksudnya apa yang kamu? Nggak ada warung. Ya kamu bilang tadi ibarat Ya, warung. maksud aku Panitia. panitia itu di suatu pertunjukan. Contohnya Bapak nih, Bapak mengadakan sirkus, sulap atau big box tuh, ya kan? Big box. Big box. Itu big box yang Bapak pernah Apa? belajar. Big? Box. Hah? Big box. Big box. Iya. Beatbox. Big box. Ah, Pantes gua tadi diem aja. makanya aku nggak ngerti. Ya. Beatbox. Nah, ibarat beatbox apa maksud kamu? Nah, misalkan Bapak nih ini kita cerita Big Box warung apa yang di Malang? Bingung aku. Ya udah, pokoknya ke Malang itu pengalaman yang luar biasa. Kita pertama kali naik pesawat, kita main banyak di situ. Kita berapa hari di Malang? Kurang lebih 2,5 hari. Yang setengahnya kita karena mengejar waktu. Oh, kita waktu langsung pulang ya, karena ada Kita syuting. berdua, iya. Iya, jadi Teh Santi sama Kak Abi masih di Malang, kita pulang karena besoknya kita ada syuting bintang tamu. Ya udah, oke, itu dia. Terima kasih udah nonton video ini. Kamu apa yang mau disampaikan untuk jalan-jalan di Malang? Kalau saya pribadi menyampaikan pengalaman itu suatu yang berharga karena tanpa pengalaman kita tidak bisa bercerita atau kan mengkisahkan kepada teman-teman, bahkan yang paling penting lagi kepada anak atau cucu kita. Karena itu pengalaman sekali-sekali jangan sampai kita lupakan, maupun pengalaman sedih, duka, lara, rindu, mencekam atau horor dan mistik. Itulah. Termasuk satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah ludah tidak tergelincir di tangan. Itu dia. Tidak seperti daun keladi, ludah di daun keladi. Itu dia pesannya ya, yang bisa kita ambil. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen. Subscribe, comment, and Subscribe. maksudnya apa? Jangan lupa subscribe and comment di Denny Tegur TV. Udah. Subscribe. Subscribe.